Saya SMS beliau, ya Istiqlal gimana tuh? Di luar dugaan dia respon. Saya sudah siap dengan jawaban seperti jawaban anak lelaki pertama beliau. Saya pernah diomelin sama laki-laki beliau. Man, biasaan nih apa-apa makin orang tua. Jadi dong diri lu sendiri. Kalau emang lu maju sendiri. Jangan majukan orang tua. Sedikit saja saya cuma pakai telepon rumah buat bisnis. Kemudian saya kalau nganter-nganter barang saya pinjem mobil keluarga. Diomelin sama kakak yang pertama. Yang laki-laki, Kak Hanif namanya. Ingat betul saya. Di tangga dia ngomong, kalau begini lo gak bakal maju. Itu adalah prinsip ayahnya. Itu adalah prinsip ayahnya. Kirain saya beliau akan bicara begini. Kirain saya, ya udah, bikin aja surat sendiri, maju aja sendiri. Kalau emang dibolehin sama Istiqlal, ya udah jadi. Dugaan saya begitu, ternyata tidak. Ya, silahkan nanti dibantu. Tumben saya bilang, tumben. Uang motor plat merah pak, kami nyuci tiap hari gantian kan, ada jadwal gantian. Zaman dulu anak kecil selalu tugas, nggak ada pembantu zaman dulu, maka kita nimba air dari sumur ke tempayan namanya. Oh saya ngalamin karena saya anak tua, udah bukan anak muda nih. Umur saya udah 36, tahun 76. Artinya masih ngalamin era seperti itu, era di mana Betawi masih banyak kebunnya. Nyapu pakai sapu lidi halaman. Anak sekarang nggak kenal, ketemu udah tembok kontrakan orang. Nggak kenal nyapu jalanan anak sekarang. Boro-boro nyapu jalanan, nyapu rumah sendiri aja enggak. Kita yang jadi orang tua kaya dikit udah nggak bisa ngasih tahu anak untuk hidup mandiri. Jadi orang kaya dikit nih, mampu nih. Begitu mampu semua dikerjakan sama pembantu, betul? Dapat jadwal nyuci motor. Pesan beliau apa? Kalau nih motor mau dinaikin, motor nih mesti dalam keadaan mati. Jadi kalau nih motor mati, baru kami boleh naikin. Kalau nih motor dihidup, kan lagi dipanasin nih, gitu kan ya, dipanasin tuh, nggak boleh kita naik, karena itu udah hidup. Kalau udah hidup punya negara, subhanallah, subhanallah. Kali gitu kita waktu kecil diboncengin begitu keliling dulu nih jembatan 5 Kampung Sawang, nggak ada, boro-boro orang kita ini mundurin doang, kan naruhnya di dalam rumah. Beliau adanya di paling belakang, pantat rumah kami 300 meter panjangnya, 300 meter. Mungkin dari sini tiang yang kelihatan tuh masih jauh lagi kali. Bayangin tuh capeknya nyapu gimana tuh. Rumah sepanjang itu. Rumah beliau dibuntut. Ada langsung garasi begitu. Itu mundurin doang nggak boleh. Yang megang stang biar ayah aja yang mundurin. Sampai kayak begitu tuh sampai kayak begitu. Kejujuran beliau sampai kayak begitu. Tapi ya pergi umroh 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Pergi haji ya tiap tahun. Yang petugas. Loh itulah, itu ngapain nyari-nyari gitu kan? Biar saja nanti Allah yang menempatkan, celak. Kemarin kita diributkan dengan pengadaan Quran yang kemudian terindikasi korupsi dan kasusnya masih berjalan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua yang bersalah. Allah mengampuni semua yang tidak jujur di negeri ini. Semua yang kemudian memakan hak orang lain di negeri ini. Baru sekali dipercaya menjadi tim kepala atau mungkin apa ya namanya, rekanan pengadaan Quran, udah baunya kemana-mana. Baunya kemana-mana. Tutup deh kata Allah, kalau udah aku mau buka terbuka. Tidak ada judge, nggak ada. Kita tetap doa, tapi ini sebagai pelajaran.
Ayah kami 4 kali menjadi ketua proyek pengadaan Al-Quran nasional. 4 kali. Tahun 92 kalau tidak salah saya menerima surat. Wih, dari presiden nih suratnya. Begitu saya buka ternyata surat pensiun. Ditandatanganin oleh pemerintah langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Namanya kan udah tinggi tuh. Namanya jabatan udah tinggi. Kalau udah tinggi kan biasanya punya villa di sono. Betul nggak? Anaknya kawin bisa nyewa gedung gede. Betul? Bisa begini begitu, betul? Namanya udah tinggi dah, udah tinggi dah. Kalau yang tanda tangan udah presiden namanya udah tinggi. Presiden tiap tahun terima kasih tuh sama ayah kami tuh. Terima kasih tiap tahun. Kenapa? Karena dia yang nyerahin bantuan sapi. Jadi kan ada itu tuh, ada buat foto kan. Foto kalau Idul Adha. Nah ayah kami termasuk ketua. Hampir berapa tahun tuh bersama Kiai Mubarok dan yang lain-lain di Istiqlal ini. Nah pasti kan presiden bilang, makasih ya. Makasih. Subhanallah itu. Saya terkenang suatu saat saya ngomong sama si ayah, ya gimana sih jadi ketua proyek pengadaan Quran, satu aja nggak dibawa ke rumah. Apa dia bilang? Hush, emangnya orang susah? Ini Quran buat orang susah, buat madrasah, buat masjid. Kalau kamu orang susah, terdibawa Quran doang padahal. Quran doang tuh padahal satu. Apalagi kira-kira korupsi, jauh banget, jauh banget. Beliau pula yang mengajarkan kepada saya. Saya menulis tuh di Twitter, hashtagnya Koboy. Tahun-tahun 83, 84 atau 85 saya melihat paman saya yang lain mewakili citra orang kaya, mewakili citra orang mapan, mewakili citra konglo. Dua-duanya paman dari ibu. Nanti saudara bakal ketemu penjelasan dari saya nanti menjelang akhir. Yang satu ini pakai pakaian putih-putih, bawahnya cutbray. Ingat ya, zaman-zaman anak monyet aja masuk gitu. Karena lebar sekali. Terus dia pakai topi koboi warna putih, pakai kacamata hitam. Mau meninjau atau meresmikan hotel yang dia bangun dekat bandara tahun 83-84. Saya bernostalgia tuh ketika kemudian saya akhirnya juga memiliki hotel itu bersama teman-teman yang pada percaya dengan saya. Saat itu ada obrolan-obrolan kecil. Saya termasuk orang yang seneng nangkep yang kecil-kecil gitu. Ada obrolan kecil kira-kira dan ini cerita ya. Enak ya. Kalau jadi orang kaya mah, kalau punya duit enak. Bangun hotel, bangun aja kayak dia tuh. Bangun aja kayak si Om. Apa kata Ayah Uci? Kamu juga bisa. Allah Maha Kaya, minta aja sama Allah supaya bisa punya hotel. Ntar juga punya. Tuh, segitu tuh omongan. Tapi nyampe ke kepala saya, nyampe betul. Nah, di sini bedanya. Saya atas izin Allah dengan sebagian yang lain barangkali dikasih tahu kayak begitu, yang lain gimana? Ya sudah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya tidak begini. Iya juga. Dia cuma punya duit bangun hotel. Lah, kalau saya punya Allah yang punya duit gimana? Dan kemudian sejarah membuktikan hotel yang saya bangun jauh lebih keren daripada hotel si Om. Lah hotel kita 2 tower, 12 lantai, 300 kamar. Woi, subhanallah. Nggak pakai duit, duitnya duit ente kok. Bukan duit aneh. Kemarin saya mudahin Pak, Bu. Jamaah banyak yang pengen ikut patungan usaha hotel haji dan umroh.
Ustadz, kita nggak punya duit, kalau langsung 12 juta bisa nggak dicicil? Hari ini dijawab. Hari ini dijawab. Sekarang udah bisa dicicil 3 tahun. BMT atas izin Allah, Ustadz Sani, Ustadz Tarmizi, teman-teman PPA dorong supaya cepat lahir. Saya tanya sama bank ini, saya tanya sama bank itu, saya tanya sama bank ini, saya tanya sama bank itu. Semua siap untuk bikin dana talangan. Jadi kalau ibu bapak nggak punya duit, tinggal datang ke bank yang kami tunjuk, kemudian diturunin tuh duit 12 juta. Ibu bapak tinggal angsur ke sana. Tapi kemudian saya berpikir, menjadikan jalur bank-bank yang ada bukan sebagai jalur pinjaman, tapi jalur administrasi. Pinjemnya kemana? Dari umat ke umat saja. Dari umat ke umat. Sehingga bunganya itu, bagi hasilnya itu nggak kemana-mana, buat umat lagi. Paham? BMT dikebut minggu yang lalu, hari ini sudah bisa dinikmati oleh ibu dan bapak semua. Di bawah tuh udah ada tuh, di bawah udah ada standnya ya, yang pada pengen ngangsur berangkat ke situ. Saya bilang buat teman-teman mah ikut patungan usaha hotel haji dan umroh wajib. Kenapa wajib? Ini persoalan pride and proud umat Islam. Kalau ada orang bicara, Ustadz kok bikin hotel? Loh memang kenapa? Nggak mau nyelamatin beberapa gelintir orang untuk tidak nginep di hotel yang macam-macam? Emang tidak tertantang apa? Begitu datang kita ke hotel yang kita bangun, orang sudah mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dan suara itu bukan suara rekaman, live. Bisa situ di hotel-hotel yang lain, di seluruh Indonesia begitu? Nggak bakal bisa. Cuman di hotel sendiri yang bisa. Orang datang nih, hotel apa kuburan ya? Oh ada yang ngaji sih? Nggak bakalan, sebab yang ngaji itu adalah santri-santri pilihan dan syekh-syekh dari Timur Tengah. Jemaah umroh turun dari bus, habis kita jemput di bandara, mungkin dari Makassar, dari Kalimantan, dari Sumatera, oke? Dari Riau, dari Batam, bahkan mungkin dari Singapura yang pengen ikutan nama kita di sini lewat Indonesia. Kita jemput di bandara. Lihat tuh, jemaah umroh tiap bulan 30.000 orang, kurang lebih sampai 40.000 tiap bulan. Tapi kita nggak punya apa-apa kan? Nggak punya pesawat, nggak punya hotel di Mekah, di Madinah, di Jeddah, nggak punya warung juga di sono. Di sini nggak punya apa-apa, bahkan mobil bus jemputan pun jemaah umroh nggak ada, nggak punya, kecuali dewek-dewek punya sendiri travel-travel. Kita udah nggak berdiri di atas travel kita sendiri, travel kita udah kita lepas. Saya bilang kepada teman-teman yang ikutan saham di travel saya, dah kita pulang-pulangin aja udah, supaya nanti teman-teman seluruh travel nggak curiga sama kita. Sebagian sisa masih ditangani oleh profesional, masa transisi, mudah-mudahan Allah berkahi. Nawaitu Ustadz Tarmizi, Ustadz Sani, insya Allah mudah-mudahan. Begitu nanti dijemput sampai di depan hotel, suara sudah mengalun tuh. Itu pahala siapa tuh? Pahala siapa? Mungkin kalau pelacur, pezina, pemabok marah dia. Masuk hotel kok ada yang ngaji. Yang turun jemaah umroh pak, hatinya udah setelan Mekah. Yang turun jemaah haji, kupingnya udah setelan Madinah. Begitu datang saat ke parkiran mobil di hotel kita dekat bandara, Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarah bal huwal haqqu min rabbik
litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra minas sama thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Di broadcast ke seluruh lantai, masuk ke seluruh kamar. Di sini saya bilang, Pak, Bu, coba saya pengen lihat siapa di antara ibu dan bapak yang hadir di sini belum punya anak. Mana saya pengen lihat, coba. Nggak usah malu, insya Allah kita doain hari ini. Ada yang belum punya anak? Ibu dengan bapak yang sudah menikah belum punya anak, masuk hotel saya, masuk hotel kita. Nggak usah keluar-keluar 3 bulan. 3 bulan nggak usah keluar-keluar. Pokoknya keluar dalam keadaan telat 2 minggu, telat 3 minggu. Nggak percaya. Ibarat telur dieremin bukan sama pantat ayam. Ini ibarat telur dieremin sama suara Al-Quranul Karim. Dan bukan CD, bukan kaset, live. Subhanallah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Live suaranya. Ada pengajian pula lagi sambil nunggu pesawat terbang, betul? Sambil nunggu jam umroh kemudian berangkat. Kalau perlu, kalau nanti sistem hotel haji umroh sudah dikenal, nggak ada yang bakalan mau nginep di tempat yang lain, yakin saya. Nggak ada. Jemaah haji dan umroh kalau ada delay nginepnya di tempat yang tidak ketahuan bekas siapa itu tempat tidurnya. Betul sih, tidak dipasang plat, tidak dipasang reklame, tidak dipasang papan, di sini boleh berzina. Betul, tidak.
Tapi siapa yang berani menjamin?